Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putra-Mu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Datanglah Tuhan Yesus. Sungguh sangat menyenangkan kita bisa duduk di tempat kita masing-masing dan bermeditasi bersama-sama dalam satu kehadiran bersama Tuhan kita. Ya, tapi tadi saya juga merasa malu sendiri ya, duduk belum juga 5 menit. Pelanturan sudah masuk, mikirin makan malam sebenarnya. Ya, jadi dari judul acara ini, virus kesempurnaan, saya kira hampir semua dari kita begitu melihat poster acara ini pasti kepikir, oh apaan ini ya, virus kesempurnaan. Kita sekarang hidup di masa pandemi dan belum juga berakhir, ini tiba-tiba ada istilah virus kesempurnaan. Jadi acara ini adalah acara di mana kita akan bersama-sama belajar, membahas, dan juga istilahnya membedah materi buku ini. Yang materi ini adalah materi yang dibawakan oleh Father Lawrence Freeman dalam bentuk pembicaraannya. Sebenarnya materi ini dibawakan lebih dari 10 tahun yang lalu. Kalau tidak salah itu sekitar tahun 2009. Dan ditranskripkan sebagai buku dan diterjemahkan oleh MK Indonesia untuk kita pelajari bersama-sama. Dalam 4 minggu ke depan akan banyak materi yang kita dapatkan dan kita pelajari dan mungkin juga kita sharing bersama-sama. Jadi tema yang sangat menggelitik ini di masa pandemik ini, di mana setiap hari kita menghadapi berita-berita tentang virus. Apa yang dapat kita pelajari di sini dan apa yang akan kita dapatkan lewat acara ini 4 minggu ke depan. Secara garis besar, di minggu pertama ini, malam ini, kita akan melihat materi dari bab 1 dan bab 2. Di mana kita akan melihat apa definisi kesempurnaan itu. Baik secara umum, dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun di dalam konteks Kristiani. Terlebih-lebih di mana dalam poster acara ini ada kutipan Injil Matius bab 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi mungkin agak membingungkan ya. Ini disebut virus kesempurnaan, sedangkan Injil mengatakan bahwa kita harus berusaha sempurna seperti Bapa di surga. Jadi malam ini kita akan melihat semua itu dan kita akan melihat mengapa sempurnaan atau usaha kita untuk mencapai kesempurnaan ini disebut sebagai virus oleh Father Lawrence Freeman. Karena konotasi virus itu pasti sesuatu yang tidak bagus ya, yang negatif. Nah, di minggu kedua, minggu depan, kita akan melihat materi dari bab 3 dan bab 4. Mana kita akan membahas tentang khususnya praktek meditasi kita dalam konteks hidup bersama virus kesempurnaan.
Apakah meditasi bisa menjadi suatu vaksin bagi kita dalam menghadapi virus kesempurnaan ini? Kalau iya, wah bagus dong. Berarti kita ada harapan, ya kan? Atau mungkin tidak. Itulah yang akan kita bahas bersama-sama di minggu kedua. Di minggu ketiga, bab 5 dan bab 6, kita akan melihat bagaimana kita bisa tetap setia dan tekun dalam mempraktekkan meditasi ini di dalam konteks virus kesempurnaan. Saya yakin banyak di antara kita yang kadang merasa bosan atau mungkin sedikit putus asa karena kesannya itu kok meditasi saya tidak maju-maju, kok selalu ada kelanturan seperti tadi saya alami juga. Dan ironisnya, kita bisa melihat bahwa sebagai seorang Kristiani, kita ke gereja seminggu sekali, minimal ya. Tetapi untuk praktek meditasi, kita diharapkan untuk bermeditasi 2 kali sehari. Berat dong kalau dibandingkan ke gereja. Jadi kita di minggu ketiga itu kita akan melihat di mana posisi praktek meditasi Kristiani kita di antara praktek atau latihan doa batin atau praktek spiritual kita yang lainnya. Di minggu keempat, minggu terakhir dari acara kita ini, kita akan melihat bab 7 dan bab 8. Di sini kita mencoba membahas peran komunitas seperti kita ini, komunitas Kristiani. Kita akan melihat apakah virus kesempurnaan ini ada di antara komunitas kita. Atau jangan-jangan komunitas kita ini sangat mempengaruhi penyebaran virus kesempurnaan ini. Dan bagaimana kita bisa mempraktekkan meditasi kita secara benar atau mungkin secara sempurna, siapa tahu, dengan bantuan atau support dari komunitas kita. Jadi akhir kata dalam dokumen ini, mungkin kita bisa mendapatkan jawaban di mana apakah kita bisa selamat dari virus kesempurnaan ini. Nah, mari kita mulai dengan sesi pertama, di mana akan dibawakan oleh Ibu Novia Kurnianingsih dari MK Madiun. Halo, thank you Christine. Selamat malam. Selamat malam, Bu Novi. Romo, Buder, Suster, dan semua sahabat meditator yang terkasih dalam Kristus. Salam damai sejahtera. Thank you Christine untuk sharingnya. Ini buat saya sedikit tidak derdek. Tadi meditasi saya juga ngelantur. Aduh, nanti gimana ya? Aduh, nanti gimana? Nggak cuma virus kesempurnaan, ada cemas juga ikut masuk. Dan tema malam ini sebenarnya merupakan virus yang menjangkiti hidup saya itu bertahun-tahun. Dan perintah Yesus untuk jadi sempurna, itu awalnya memang sungguh sangat mengintimidasi. Itu benar-benar saya rasakan. Oke, kita mulai aja belajar bareng-bareng malam ini ya. Dan nanti silahkan kalau memang ada yang mau sharing di tengah-tengah pembelajaran ini untuk bisa memperjelas teman-teman kita semua. Kita malam ini terbuka. Oke, kita bisa dibantu slide-nya. Minggu pertama ini kita akan belajar tentang penyakitnya, tentang virusnya sendiri. Ini saya datang bawa penyakit kayaknya. Bagian pertama, asal dan arti kesempurnaan. Yang kedua, bagaimana kesempurnaan ini menjadi virus
kesempurnaan. Saya singkat VK ya. Dan apa saja yang dirusak oleh virus-virus tersebut? Apa akibat menderita perfeksionisme karena virus tersebut? Dan bagaimana virus kesempurnaan ini jadi pandemi yang melanda seluruh dunia? Dan kemudian bagian yang kedua, duri dalam daging dan meditasi Kristiani kita, latihan doa kita. Latihan doa kita ini merupakan vaksin agar imun dalam diri kita ini terbentuk. Dan kemudian meditasi Kristiani memulihkan makna kesempurnaan. Hidup dalam kesempurnaan seperti yang diperintahkan Yesus. Dan kemudian hidup damai bersama virus-virus kesempurnaan yang ada. Oke, kita berangkat dari yang pertama, asal dan arti kesempurnaan. Seperti kita lihat gambar tersebut ya. Hendaklah kamu jadi sempurna seperti Bapamu sempurna. Apakah manusia bisa ya? Rasanya kok sangat idealis itu. Apakah manusia mampu ya? Dari mana manusia mendapat kesempurnaan? Baik, kita mulai dari dalam diri kita. Seperti kita tahu sebagai satu kesatuan, kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan di dalam tengah-tengah roh kita ada virgin point. Kita sudah sangat mengenal roh inti dari roh Allah yang tinggal dalam diri kita. Kita singkat sebagai virgin point saja. Virgin point ini murni, suci, kudus, tidak tersentuh oleh dosa. Dan di sana ada mata air kasih yang sempurna. Mata air kasih ini selalu bergerak, mendorong, ada energi, ada tenaga untuk keluar, memancar. Mata air ini setiap selalu baru. Inilah dorongan kasih dari dalam yang kita rasakan. Inilah potensi kesempurnaan dan keluhuran yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita ini sebenarnya memiliki keinginan dan dimampukan untuk selalu mengasihi, selalu jujur, selalu baik, selalu rendah hati. Kalau berbuat sesuatu sebaik mungkin, berusaha itu mesti sungguh-sungguh, segenap hati, dan memiliki kesetiaan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu banyak sifat yang baik dan luhur yang ada di dalam diri kita karena virgin point ini. Nah, tapi sebelum keluar dan air mata tadi, mata air kasih itu sebelum bisa keluar harus melewati yang namanya pikiran. Pikiran kita itu keadaannya beda-beda. Sebagian ada yang sudah beres, sudah dewasa, jadi hati dan pikirannya sudah penuh belas kasih. Arti sempurna yang mancar dari dalam ini tidak dibelokkan, karena mata air kasih diterjemahkan oleh pikiran yang penuh kasih, jadi artinya tetap benar, istilahnya tidak dipelintir, gitu ya. Jadi artinya itu, arti sempurna adalah sebaik mungkin, sebenar mungkin, selengkap mungkin, seutuh mungkin, dan bersifat terbuka. Jadi tidak tertutup ya, apapun kemungkinan yang terjadi. Tidak eksklusif tapi inklusif, semuanya termasuk. Ada kemungkinan bertumbuh dan berkembang karena tidak ada batasan-batasan. Ada kebebasan dan ada keseimbangan. Nah, seperti kita lihat tadi, kasih Allah
Kalau lewat dari itu otak yang ada gambarnya hati kuning, itu kasih Allah akan terpancar keluar kepada sesama melalui diri kita seutuhnya. Kita bisa berfungsi sebagai agen. Tidak cuma agen, distributor kasih Allah yang seperti yang direncanakannya. Jadi kalau pikiran dan hati kita ini sudah penuh belas kasih, ya kita benar-benar bisa jadi kepanjangan tangan Allah. Nah, inilah yang diberikan oleh Buddha Bayu definisi kesempurnaan, kepenuhan atau keutuhan kasih. Tapi sebenarnya apa toh maknanya? Kepenuhan kasih harus total 100% gitu kah? Nah, untuk bisa mengerti dan memahami sedalam-dalamnya, artinya kepenuhan kasih, kita harus melihat makna kesempurnaan dari sisi yang lain juga. Dari sisi batin yang terluka. Dan dari pikiran yang penuh ketakutan. Takut salah, takut dianggap jelek, takut ditolak, dihakimi, dan takut-takut yang lain. Nah, di sini terjemahan kesempurnaan itu bisa beda jauh. Sempurna itu baik, benar, tepat, lengkap. Masih ditambah lagi, tidak boleh ada cacat celah, tidak boleh lagi ada jeleknya. Semuanya harus yang baik-baik dok. Pokoknya yang jelek tidak pakai, buang. Nah ini kan bersifat eksklusif. Ada yang disingkirkan. Sifatnya kaku, rigid, dan terbatas. Udah sempurna, udah mentok, tidak bisa tumbuh lagi, tidak bisa berkembang lagi. Makanya dikatakan stagnan dan berhenti. Dan ini tidak seimbang. Karena hanya milihi. Tidak seimbang kan? Nah, saat kita memaknai kesempurnaan seperti ini, maka kesempurnaan ini bermutasi jadi benih virus. Pikiran kita menganggap kesempurnaan itu sebagai sesuatu yang kaku-kaku tadi. Inilah yang disebut virus. Inilah awal mulanya bagaimana kebajikan, kesempurnaan bermutasi menjadi benih virus kesempurnaan, dan jenis virus ini menurut Father Lawrence Freeman merupakan virus yang paling primitif, induk dari semua dosa, yaitu sombong dan iri. Menakutkan sebenarnya. Virus ini jelas mempunyai daya rusak dan menyerang seluruh dari diri kita dan jelas seluruh aspek kehidupan kita. Mulai dari keberadaan kita. Seperti kita tahu, satu kesatuan utuh kan kita ini tubuh, jiwa, dan roh. Kalau satu bagian ini kena virus, semuanya ikut sakit. Dan ini merupakan sesuatu yang merusak. Mungkin yang terkena itu hanya tubuh kita, tapi pikiran kita ya bisa kacau, batin kita ya bisa kacau, dan ini akan merusak seluruh relasi kita dengan sesama, dan bahkan merusak relasi kita dengan Allah. Bahkan merusak tugas dan panggilan kita. Novi beri contoh. Keberadaan kita itu harus sempurna. Misalnya seorang anak, keberadaan fisiknya itu merasa kurang pintar. Jadi virus kesempurnaan menyerang fisiknya. Itu kan bawaan dari lahir. Kita tidak bisa order dikasih kecerdasan seperti apa. Maka timbul dari anak itu rasa minder, iri, marah. Ini kemudian virus kesempurnaan nempel di pikirannya. Dan kemudian mulai menyerang relasi dengan teman-temannya. Iri sama temannya. Lanjut, di sekolah nyontek. Mulai virus kesempurnaan ini menyerang tugas dan aksinya sebagai pelajar yang harus jujur, harus apa adanya.
Nah, itu sebagai salah satu sebagai contoh bagaimana virus yang asalnya hanya ada kekurangan yang sebenarnya itu sesuatu yang bukan kekurangan, tapi dia menganggap kekurangan fisiknya itu sebagai virus. Dia tidak bisa melihat kelebihan-kelebihannya. Mungkin dia pinter olahraga atau mungkin pinter dagang, tidak perlu pinter sekolah. Nah, itu di luar pengetahuan kita kalau kita itu masih kecil. Kemudian contoh yang berikutnya, kita tuh kadang-kadang seringnya milih temen tuh yang sempurna, yang baik-baik dok. Sing elit-elit. Komunitas kita itu komunitas MK, harus orangnya tuh suci-suci. Sudah boleh dibilang ya mirip-mirip Kusnini semua gitu loh. Jadi saya tak deket-deket ya. Sebetulnya deket-deket orang suci-suci itu ya ada baiknya, siapa tahu kita bisa ketularan. Justru saya tadi merasa minder ya, kok banyak pelanturan. Tapi jadi kadang-kadang pikiran kita ketularan, lain-lain. malah iri. Oke, dan ini contoh yang ketiga, semoga membuat jelas ya bagaimana virus ini menghabisi kita. Dan kemudian virus ini akan menyerang dan menuntut hati dan pikiran bersih, seputih kapas, seputih salju. Tidak boleh ada pikiran jelek, tidak boleh ada hawa nafsu, tidak boleh ada luka batin, tidak boleh ada borok. Pengingkaran. Kalau meditasi harus mulus tadi ya, tidak boleh ada pelanturan, tidak boleh bolong-bolong. Sisik, dudukku kurang tengah. Sebentar. Mantra ini kok kayaknya tidak cocok ya, mau tak ganti. Ini tidak unik, tidak otentik untuk saya. Bila perlu, kalau saya lihat belajar di YouTube itu kok ada meditasi yang bisa melayang dan sebagainya. Atau mengharapkan ada pencerahan. Nah, ini semua membuat meditasi kita ini, ya ini yang membuat meditasi kita ini kering, membosankan, terasa tidak berguna. Apa aku tidak cocok ya meditasi? Dan akhirnya tuh lesu, males wes, pengen nggak bolong tapi malah bolong-bolong. Terus hari bolong, nanti ke hari kedua juga bolong lagi, makin hari makin bolong lagi. Ya, cuti dulu apa gimana Gusnin? Ya, jadinya cuti kelamaan jadinya. Habis gitu tahu-tahu berhenti sudah. Nah, ini parah ya. Nah, inilah virus ini menghabisi kita dari semua aspek kehidupan kita. Itu tadi contoh-contohnya. Nah, setelah itu virus ini tidak berhenti menyerang satu kali saja. Tapi ini yang Bujo ajarkan kepada saya. Virus ini mengakibatkan dosa, atau jelas sombong. Tadi sudah merasa sudah tahu paling benar, tidak mau dengar orang lain, belajar dari orang lain ya mau. Lah, jadi macet toh. Terus habis gitu juga dari sini kita tidak mungkin bertumbuh. Dosa iri. Tadi membanding-bandingkan. Lihat temannya berhasil, keren, kepingin. Dan kedua dosa itu timbul kepalsuan, tadi perpecahan, dan kekacauan. Seperti tadi di contoh-contoh sudah saya sampaikan. Dan akhirnya adik-adik dua dosa itu datang semua. Satu kelompok. Kan kompak itu mereka. Nah, ini kita tambah baik kok, tambah tidak karu-karuan. Ini yang memperparah kondisi kita. Luka batin yang baru. Ini pinjem istilahnya Pope Francis, di mana beliau tidak mengatakan bahwa ini dosa, tapi ini luka umat manusia. Batin kita menderita, bahkan sakit parah. Membuat virus kesempurnaan ini, kalau kita kondisi sakit David itu kan virus tuh gampang berkembang biak, gampang bertambah banyak. Nah, kita virusnya makin banyak, sombong dan itu makin kental dalam diri kita. Nah, ini berputar-putar seperti lingkaran setan katanya Ibu. Nah, serem toh, dan tidak bisa keluar dari lingkaran setan.
kalaupun akan keluar, itu yang keluar bukan kasih tadi, seperti di jalur 1 tadi, tapi yang keluar virusnya tuh malah keluar enggak karu-karuan, memancar atau tersebar keluar. Ya, mengacaukan yang lainnya. Ya betul. Nah, itu betul sekali. Nah, ini malah sampai kemana-mana. Oke, kita lihat bagaimana virus ini bisa ditularkan dan diteruskan. Justru awal mulanya virus ini ditularkan oleh orang terdekat kita. Biasanya virus ini ditularkan kepada generasi berikutnya, kepada keturunan kita. Dan kebiasaan ini sudah terjadi berlangsung lama sejak adanya peradaban manusia. Istilahnya sudah sejak zaman Adam dan Hawa dulu. Mungkin bentuknya tidak sama, tapi bentuknya kira-kira ya bahwa anak kita harus bisa cari makan. Harus kalau bisa cari makan yang banyak, menimbun yang banyak, sukses, kaya, jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengacara, nanti dapat uang banyak, kemakmuran, dan sebagainya. Nah, hal ini sangat bisa diterima oleh lingkungan sosial dan masyarakat dan peradaban mulai zaman dahulu sampai sekarang. Ini yang menyebabkan virus itu menyebar kemana-mana. Dan ada mulai zaman Adam dan Hawa sampai zaman kita sekarang ini. Bahkan tragisnya, virus ini diterima sebagai standar dan tolak ukur, seperti tiang ukur untuk kesempurnaan versi dunia. Sebenarnya kita ini membangun menara Babel. Kemegahan, kejayaan, kesuksesan, kekayaan, dan lain sebagainya. Dan kita tahu akibatnya. Materialisme melanda dunia, eksploitasi, kemunafikan, ketidakacuhan, rusak moral manusia, dan sebagainya. Menara yang nampaknya megah ini sebenarnya dibangun dengan pondasi tiang ukur yang menancap dalam diri tiap orang. Dibangun di atas penderitaan batin kita semua. Dan kita tahu akibatnya. Kerusakan mental kita. Luka batin secara komunal. Seperti rasisme. Rasku lebih baik. Agamaku paling benar. Dan sebagainya. Superioritas. Dan mungkin juga neurotik. Dan masih banyak penyakit-penyakit yang melanda seluruh umat manusia. Ya, yang ukur ini menancap dalam diri kita dan melekat pada kita karena kita ingin sukses, ingin kaya, dan sebagainya, dan akhirnya menjadi duri dalam daging kita. Menyakitkan memang. Sebelum kita masuk ke bagian 2 ini, adakah teman-teman yang mau sharing? Kira-kira pernah mengalamikah seperti yang saya ceritakan dari awal itu sampai di sini? Silahkan kalau ada yang mau. Saya akan sangat senang sekali. Ya, saya kira banyak ya di antara kita pasti, saya yakin, sekarang mulai mengenali apa itu sebenarnya virus kesempurnaan. Mungkin dari dalam diri sendiri, atau mungkin seperti yang tadi katakan Novi, mungkin kita dapatkan secara tidak sadar dari keluarga misalnya. Iya. Bu Silakan Novi, kalau ada yang mau. Bu Novi, Itu, mungkin saya jadi terinspirasi atau teringat nih. Maaf, dari mana ini ya? Bu Pir itu, Bu Pir tadi angkat tangan. Thank you. Suara saya jelas nggak ya? Jelas. Jadi saya, karena Bu Novi cerita seperti itu, saya jadi teringat. Ini mungkin tidak
ini bukan separah yang Bu Novi ceritakan ya, sudah jadi penyakit mungkin ya Bu Novi ya. Ini yang saya ingat dan terjadi di keluarga saya. Saya punya seorang ponakan kecil nih ya Bu Novi ya, umurnya kira-kira belum sampai 3 tahun, tapi sejak dia mulai bisa bicara, dia itu selalu mempertanyakan, misalnya kalau kaset kelipet sedikit, lalu dia bilang, ini kasetnya kelipet, dia tunjuk begitu. Terus mungkin ini bibit-bibit ya kesempurnaan ya. Jadi kalau misalnya kamar ditinggal tapi lampunya nyala, terus dia akan bilang lagi, itu lampunya nyala katanya gitu. Namanya Jaden ya. Nah terus Jaden juga akan selalu mempertanyakan kalau misalnya ternyata ada sesuatu yang pintu terbuka, mestinya kamar mandi tertutup tapi terbuka. Jangan-jangan ini semua juga seperti bibit ya, tapi mungkin menuntut situasi yang luar ya. Iya. Kemudian pada suatu hari saya sadar, bukan sadar, tapi saya mengalami ibu saya yang udah tua, umurnya 80 tahun, tinggal bersama-sama dengan Jaden. Lalu ibu saya tahu dari dulu kalau spray itu harus rapi. Jadi kalau kemudian dia ada ditaruh selimut di atas ranjangnya, lalu posisinya nggak begitu rapi, dia akan kemudian komen, lalu menurut saya dia menjadi tidak tenang dan tidak nyaman dengan situasi itu, harus diberesin dan harus rapi. Nah, dari apa yang Bu Novi cerita tadi, dari keluarga, saya jadi teringat Bu Novi seperti itu. Jangan-jangan itu bibit-bibit dari ketidaksempurnaan. Kalau ibu saya sampai tidak nyaman, kalau Jaden kan masih cuma mempertanyakan ya. Tapi mungkin kalau lebih jauh, wah saya berharap tidak. Ya, demikian aja sharing saya, Bu Novi, singkat. Ya, thank you, Fir. Jelas sekali ya bahwa memang ada orang dengan bawaan tertentu yang sudah mempunyai sifat perfeksionis dari dalamnya. Dia punya inner perfectionist. Itu sangat kuat. Itu orang-orang matun begitu itu ini sangat membutuhkan meditasi. Terima kasih banyak, Fir. Ini sangat menarik ya, sangat menarik ceritanya Bu Fir ini. Karena mungkin secara umum kita sudah terbiasa melihat kejadian seperti ini dan kita anggap itu sebagai sesuatu yang bagus, pelajaran untuk berdisiplin misalnya, ya kan? Pintu tidak tertutup kita tutupin, spray kita rapiin, itu semua asalnya itu saya yakin adalah baik. Yang kita lihat, yang kita kaji lebih dalam lagi malam ini adalah di mana cara kita menghadapi semua disiplin yang sebenarnya baik itu menjadi terlalu banyak, terlalu berlebihan sehingga mempengaruhi kehidupan kita secara langsung. Misalnya setiap saat kita harus menutup pintu secara rapat dan sesudah tutup lagi kita bolak-balik lagi, lihat lagi, ngecek lagi sekali rapat atau enggak, ya kan? Nah itu jadi kesannya itu terobsesi dan inilah yang mungkin didefinisikan sebagai sudah menjadi virus, sudah bermutasi menjadi virus kesempurnaan itu. Seperti itu ya. Ya. Salam Fir untuk Jaden. Ya, saya dulu juga begitu. Pensil kalau tidak menghadapnya sama, saya juga tidak mau berangkat ke sekolah. Salam buat Jaden dari Oma Novi. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Duri dalam daging. Yang tadi fondasi tadi itu kan menancap ya, Kusnin ya. Jadi ada di dalam daging kita. Siska bisa minta tolong slide berikutnya. Oke. Ya ini ya. Seperti tadi kita tahu bahwa tiang itu sudah ditancapkan dan pasti ya rasanya oh my God, sakit banget. Dan Novi sendiri merasakan bahwa duri yang ada di dalam itu tidak cuma duri dari virus kesempurnaan tadi.
Kalau Paulus tuh hanya punya satu duri, saya tuh merasakan punya beribu-ribu duri bahkan dalam daging. Nah, duri dalam daging itu sebenarnya apa saja, toh? Apa saja yang menancap dalam diri kita? Yang pertama adalah kemelekatan kita. Ini macam-macam duri yang bisa kita lepas. Keinginan-keinginan tadi. Nah, keinginan-keinginan ini semua merupakan duri dalam daging kita. Yang berawal sebenarnya dari 7 cacat jiwa. Kalau boleh saya sebut 7 penyakit batin kita. 7 potensi penyakit batin ini tidak akan pernah bisa lepas dari diri kita. Kalau kemelekatannya mungkin bisa selesai, tapi bibitnya ini, bibit penyakit 7, ini tidak bisa lepas dari diri kita. Duri ini sudah menyatu dengan manusia. Karena sudah mulai zaman nenek moyang kita. Duri ini jelas menyebabkan luka. Bahkan muka kita jadi jelek itu. Banyak parut-parut di seluruh diri kita. Kita ini sungguh nggak nampak ganteng atau cantik. Penuh borok. Jauh dari sempurna. Kalau Paulus saja tidak tahan, sebenarnya kita pun pasti juga tidak tahan. Lalu, mengapa Allah tidak menyingkirkan saja? Allah lah maha kuasa, toh? Allah kok tega? Wah, ini persepsi yang juga virus kesempurnaan ya. Ya jelas Allah itu tidak tega. Kita aja yang istilahnya negatif thinking sama Allah. Allah itu sudah standby di dalam diri kita mulai dari awal tadi. Allah sudah memanggil kita dan akan mengobati luka batin kita dari duri itu. Dengan apa? Ya dengan kasih-Nya yang sempurna. Nah, kasih yang sempurna dari Allah inilah yang akan menyembuhkan luka batin kita. Asalkan, kalau kita itu mau datang kepadanya dan beristirahat di dalamnya, berkontemplasi di dalamnya. Seberapa banyak luka atau borok atau penyakit atau kudis yang ada pada diri kita, semuanya akan disembuhkan. Makanya Paulus bilang, makin aku lemah, makin aku tuh penyakitan, makin besar rahmat cinta kasih-Nya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Syaratnya kan cuma satu. Suruh istirahat di dalam Allah. Suruh kontemplasi. Nah ya, jadi jelas jawabannya seperti latihan doa kita. Meditasi. Nah, meditasi ini merupakan vaksin. Father Lawrence bilang meditasi bahkan antibiotik, obat yang kita perlukan. Jadi jangan pernah menyerah meditasi. Semua gagasan-gagasan, gangguan-gangguan, ide-ide, pikiran-pikiran, semua yang lewat itu semua akibat virus tadi. Kemarin Romo juga berpesan di ulang tahun di Malang. Meditasi, jalan terus, masuk ke dalam, selangkah demi selangkah, masuk ke dalam batin kita yang paling dalam. Tuhan, aku datang. Kita menghadap Dia. Apapun pelanturan-pelanturan, apapun pertanyaan-pertanyaan yang muncul, tidak peduli, jalan terus, datang terus, setia. Kalau anak Malang bilang sampai elek, pokoknya meditasi. Jangan menyerah sama yang satu ini. Jangan menyerah. Mengapa? Karena meditasi membuat kita itu belajar
banyak sekali. Belajar melihat kekacauan pikiran kita sendiri. Belajar menyadari, sadar kalau saya itu tidak pernah sempurna. Belajar menerima semua pelanturan, semua kebobrokan. Semoga ada rahmat kerendahan hati nanti yang akan datang. Belajar menerima kekecewaan. Belajar melepas standar-standar dan belajar melepas kemelekatan-kemelekatan. Belajar total berserah. Belajar sabar. Kapan aku ditolong, kapan aku disembuhkan. Suatu saat aku akan bisa mendengar Yesus yang berdoa untukku. Ternyata sebenarnya meditasi ini bukan doaku, tapi doa Roh Allah dengan kata-kata yang tak terucap. Dan dalam keheningan, kita dibiarkan beristirahat dalam kasih-Nya. Dengan belajar semua hal di atas, sebenarnya kita itu tumbuh terus, tumbuh dalam Allah. Maju terus, seperti baby dalam kandungan ibu. Tumbuh terus, maju terus. Kita berjalan makin dekat padanya. Inilah yang menyukakan hati Allah. Maka Father Lawrence juga berkata, setia. Setia itu berarti kita tumbuh. Dan saat kita tumbuh, kita sedang memuliakan Allah. Ini ada sebuah kisah pendek dari Jepang untuk bisa memaknai sempurna. Kintsugi, mangkok, cuil. Kita ini ibaratnya mangkok yang pecah akibat tadi virus kesempurnaan. Ditambal dengan emas agar bisa utuh kembali. Emas ini merupakan gambaran dari kasih Allah yang sempurna. Tak bercacat, tak tidak terbatas, tidak ada syaratnya, menyembuhkan, memulihkan, menyatukan, menjadikan utuh kembali, lengkap, komplit, tidak ada yang dibuang, mempunyai daya untuk mengintegrasikan, menyatukan, menyembuhkan, dan memulihkan. Kita ditambal dengan kasih Allah yang sempurna, sehingga kita utuh kembali dan bisa berguna seperti sedia kala menjadi agen atau distributor kasih Allah yang sempurna. Ya, kita memang bisa berguna, tapi bentuknya jelek gitu, tembel-tembel, bekas rusak. Nah ini pikiran dari virus tadi juga. Tapi mari kita lihat lebih dalam tembelan-tembelan itu. Dalam kasih Allah. Tiap-tiap goresan, tiap-tiap luka ada cerita. Ada penderitaan yang dialami anak Allah. Ada air mata. Ada pembelajaran. Ada kedewasaan. Dan ada kesadaran yang bahkan mungkin akan melahirkan kebijaksanaan. Kita tadi memahami arti hidup, mempunyai nilai kebijaksanaan dari arti hidup. Lengkap sudah, buruk baik, tangis tawa, susah senang, duka dan suka sudah pernah kulalui. Ada cerita dan ada maknanya. Nah, inilah yang membuat kita sempurna secara unik dan ini sangatlah indah di mata Allah. Inilah versi sempurna yang diajarkan Yesus. Sempurna karena mampu melihat dan menerima
ketidaksempurnaan dalam diri kita apa adanya dan seutuhnya, seperti Bapa melihat dan menerima kita apa adanya dan seutuhnya. Inilah mengapa Yesus memberi tambahan kata-kata dengan jelas, keterangan bahwa sempurnanya harus seperti versinya Bapa. Kasihnya versi Bapa, bukan versi manusia. Versi Bapa tidak memilih senang dari susah, tidak memilih yang baik dari yang jelek, matahari untuk yang baik dan yang jahat, air bersih, air kotor untuk semuanya. Semua dirangkul dalam kerahimannya. Semua yang sudah diciptakan masuk dalam hitungan miliknya. Semua include, tidak ada yang di-exclude. Saat ini terjadi, saat kita sadar, kita bisa menerima. Kasih itu tidak datang sendirian. Nah, seperti tadi, setan itu datang kan ya tidak sendirian. Kasih ini kalau datang masuk dalam hati kita, itu yang tidak sendirian. Borongan sama rahmat-rahmat yang lain. Rahmat kejujuran, rahmat kerendahan hati, rahmat kemurnian hati. Luar biasa, keren, Tuhanku keren. Nah, rahmat kasih ini komplit. Nah, ini definisi dari Buddha tadi. Kepenuhan kasih, full version. Kalau kita lihat full versi ini dari awal mula, dari kesempurnaan dari yang tadi ya, virgin point, itu sebenarnya kesempurnaan Bapa itu kesempurnaan Bapa, kesempurnaan kasih itu sebetulnya kesempurnaan milik Bapa sendiri. Keutuhan itu juga keutuhannya Bapa. Kepenuhan kasih itu juga kepenuhannya Bapa. Bukan kesempurnaanku, bukan kepenuhan kasihku, bukan keutuhanku. Semua itu adalah rahmat kehadiran Allah Bapa sendiri. Jadi semua itu tadi merupakan rahmat kehadiran Allah sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa kesempurnaan, kepenuhan kasih, keutuhan itu ya Bapa sendiri, dan Bapa sedang mengandung aku dan kamu, Gusnin, dan kita semua bersama semua yang ada pada kita. Jadi kalau dilihat begini, apalagi yang nggak sempurna. Kalau kita sadar berada dalam kesempurnaan yang abadi. Kita ada di dalam rahim Bapa. Itu yang dirasakan oleh para guru-guru mistik. Ini saya memberi gambaran tapi tidak tepat seperti ini. Ini hanya pengalaman spiritual yang dialami oleh para guru-guru kita. Jadi ini saya berusaha menggambarkan supaya tidak banyak tulisan gitu ya kira-kira, tapi gambarnya mungkin ya tidak begini. Ini hanya ilustrasi saja. Oke. Nah, kalau begitu berarti kan kita ini kayaknya sudah selesai, sudah sempurna semuanya. Tapi pikiran kita selalu bilang, oh mah tidak bisa. Itu kan virus kesempurnaan masih tercecer-cecer tadi di dalam dunia, di masyarakat itu. Masih ada di luar sana. Bahkan di rumahku ada. Di komunitasku juga ada. Ya, walaupun kasih yang sempurna dan komplit tadi, virus kesempurnaan itu ada di dalam diri kita, tapi kan tidak bisa hilang. Dan itu juga ada di dalam istilahnya lingkungan sosial kita ya. Siska, boleh next slide? Itu kan masih ada di dalam lingkungan sosial kita. Dan dalam diri kita masih ada, di dalam keluarga kita masih ada, di dalam lingkungan sosial kita juga masih ada. Virus kesempurnaan itu benar-benar menyatu jadi kayak bagian dari diri kita. Nah, inilah kita harus hidup berdamai dengan virus-virus itu
dari kita dan dari lingkungan sosial kita. Lalu bagaimana caranya? Ya dengan kesempurnaan kasih yang diperoleh dari meditasi tadi. Jadi Kusnin, kesempurnaan itu jangan dihindari ya. Karena kesempurnaan berarti lengkap, komplit, terbuka, tidak ada yang ditolak, dan menerima segala sesuatu apa adanya dan seutuhnya. Menerima, tidak menolak yang kurang, yang masih sakit, yang masih banyak luka batin. Bahkan kalau mungkin kita bantu mereka yang sedang menderita dengan mengajak bermeditasi, atau juga kita mungkin saling menghibur ya. Kita kan juga masih ada virus-virus di dalam diri. Kita sama-sama jadi tukang tembel emas atau tukang tembel kasih seperti gambar di atas, di mana kekurangan kita itu kita saling ngisi, luka kita saling menyembuhkan, kita saling melengkapi. Makin banyak individu yang sudah sembuh dari virus kesempurnaan, maksudnya tidak tersakiti lagi, akan terbentuk herd immunity atau kekebalan komunal. Dan ini memungkinkan hidup damai bersama virus kesempurnaan yang masih ada di dalam diri kita dan sekitar kita. Karena kita kan sudah punya imun, kita sudah kebal karena ada kasih, kebijaksanaan, iman, harapan yang hidup di dalam kita. Nah, ini juga merupakan salah satu arti sempurna. Terima kasih, syukur kepada Allah. Itu dari saya, sharing dari saya. Mungkin Romo, Buder Bayu, ini kan juga dari beliau-beliau, dan mungkin tim-tim teman penyusun materi bisa menambahkan. Terima kasih sebelumnya. Ya, kita belajar bersama-sama, terutama di bawah bimbingan Romo Siriakus. Tadi kalimat terakhir itu, slide terakhir itu mengingatkan saya kembali kepada kutipan dari Santo Irianus yang mengatakan bahwa kemuliaan Allah adalah manusia yang hidup secara penuh. Itu ada di buku itu ya. Ya, saya kira itu sangat tepat, sangat mengena sekali. Dan kalau tadi kita lihat tentang duri dalam daging itu berarti kalau kita hidup bersama virus kesempurnaan dan kita sangat terobsesi untuk mencapai suatu kesempurnaan, itu berarti bagaikan kita hidup dengan duri di dalam daging kita. Selalu tidak enak, selalu merasa sakit, karena dalam pengejaran untuk mencapai kesempurnaan itu kita akhirnya menghalalkan segala cara, baik, buruk, dan meninggalkan segala yang baik, atau mengacukan keluarga kita, teman-teman kita. Begitu ya, Bu Novi? Iya, kira-kira begitu. Mungkin Romo bisa menambahkan, Romo, atau siapa Buder Bayu, silakan. Di-unmute dulu, Romo. Terima kasih Ibu Novi, uraian yang gamblang tentang virus kesempurnaan ya. Terima kasih banyak. Memang sebenarnya masyarakat kita itu adalah masyarakat dengan karena ego ya. Jadi karena ego, karena persaingan, karena individualisme. Lalu kemudian orang berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih, melebihi yang lain, menjadi yang lebih hebat, menjadi yang lebih sempurna. Jadi ide kesempurnaan itu memang itu ada dalam masyarakat kita, dalam hidup dunia ini. Dan mentalitas kesempurnaan seperti ini kemudian merembesi juga dalam ranah rohani. Sehingga ketika dia masuk dalam ranah rohani, secara khusus kita omong dalam konteks meditasi, mentalitas ini, karakter ini juga
merecoki pikiran kita dan mental kita, sehingga kita juga ingin bahwa praktek doa kita, praktek rohani kita itu perfect, itu sempurna. Tapi itu kan tidak mungkin. Di hadapan Tuhan dalam konteks rohani, dalam konteks hidup doa, dalam konteks meditasi Kristiani, kita ini hanyalah seorang anak yang tertatih-tatih untuk mendekati Dia. Kita tidak bisa berlari dengan cepat. Kita tertatih-tatih. Nanti baru kita tahu dari pengalaman banyak orang kudus. Ketika kita ini tertatih-tatih karena tidak bisa seideal yang kita harapkan, Dia itu akan datang, Dia akan membopong kita. Sehingga disitulah letaknya bahwa di dalam doa kita untuk meng-cancel itu virus kesempurnaan dalam masyarakat sekular ini, supaya tidak merecoki ranah rohani konteks doa kita, maka mau tidak mau kita harus bisa menerima realitas ini, bahwa di hadapan Tuhan saya memang tidak mampu kalau tanpa campur tangan Tuhan. Jadi justru karena saya tidak sempurna, kuat kuasa Tuhan itu akan lebih nampak. Kalau saya sempurna, seakan-akan saya tidak membutuhkan rahmat Tuhan. Tapi tidak, kita tidak pernah bisa sempurna. Justru itu kita harus terbuka pada Tuhan. Maka seperti di dalam bab kedua itu dikatakan, soal imperfection, soal ketidaksempurnaan itu soal kita. Tidak bisa kita keluar dari situ. Itu bagaikan duri dalam daging yang akan selalu ada, yang tidak mungkin Tuhan cabut walaupun kita meminta. Itu pengalaman Paulus. Oleh karena itu, mau tidak mau, seperti dikatakan Ibu Novi tadi, menerima, keberanian untuk menerima kelemahan dan kekurangan kita, itu adalah keutamaan yang paling kita butuhkan berhadapan dengan ketidaksempurnaan kita. Dan dalam konteks meditasi, sebenarnya kesetiaan itu satu-satunya hal yang bisa kita buat. Jadi saya hanya bisa duduk diam dan mengucapkan. Pada waktu saya mengucapkan mantra, saya dipontang-pantingin, saya dibantai oleh pikiran, saya tahu itu dan saya menerimanya. Saya tidak menolak pengalaman susahnya, bagaimana diganggu oleh pelanturan-pelantur itu. Saya menerima. Tapi Tuhan, saya tidak pernah akan lari dari realitas ini. Saya akan duduk di sini sampai kapanpun. Saya akan duduk di sini sampai saatnya di mana Engkau sendiri yang akan datang dan menyempurnakan saya. Saya kira ini sekedar tambahan, mungkin juga membantu kita untuk memahami dua poin yang di-sharekan oleh Ibu Novi tadi. Jadi Ibu Novi, terima kasih atas penjelasan yang saya pikir akan memberikan spirit kepada para meditator untuk tetap tekun dalam jalan doa meditasi ini. Terima kasih. Terima kasih Romo. Wah, digendong Kusnin. Kita digendong bakalan. Terluka, parah. Kalau nggak bisa sampai, pokoknya maju terus. Nanti digendong. Wah, terima kasih Romo. Lega rasanya. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain atau Buder, atau mungkin ada. Ya, saya yakin banyak di antara kita. Saya yakin semua dari kita bisa merasakan pengalaman ini, bagaimana kita menghadapi. Nah, ini ada Ibu VV. Nah, ini. Silakan Bu, di-unmute dulu. Selamat malam. Terima kasih Ibu Novi, Bapak Kusnin, salam kenal, juga Romo Siriakus, juga Ibu Pir tadi dari Jakarta. Begini Ibu Bapak, saya melihat bahwa istilah virus kesempurnaan itu sebaiknya itu dipahami lebih proporsional. Maksud saya bukan hanya dunia di luar iman Kristen yang sekuler ini yang menjadi penyebab kita semua terkena virus itu. Tadi Ibu Pir itu sudah cerita tentang keponakannya dan mamanya yang usianya 80 tahunan.
Lalu Bapak Kusnin sudah menyinggung sedikit bahwa itu terobsesi. Saya ingin share dalam dunia psikologi karena kebetulan saya mengajar itu. Memang ada, sudah dari sononya, jiwa manusia itu ada penyakit yang disebut OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Jadi karena sudah disorder, dia sudah gangguan. Obsesif itu kalau dalam pikiran saja. Jadi pikirin terus tadi, meja saya sudah rapi belum ya? Meja saya sudah rapi belum ya? Oh sudah. Tapi itu staples itu salah tempatnya. Stapler harusnya di sini. Jadi terobsesif terus. Dan kompulsif itu kalau sudah dalam action. Dan diulang-ulang gitu. Nah, jadi sebetulnya dalam diri manusia itu sendiri itu sudah ada istilahnya Ibu Novi bibit ya. Potensi untuk kita ini sakit dalam tanda kutip. Ya. Maka dari dunia luar, ide perfeksionisme dari luar itu memang sebetulnya secara real itu sudah ditolak. Jadi kalau saya ngomong-ngomong dengan kawan-kawan, gitu ya, justru orang yang perfeksionis itu menjadi cemoohan, dicemooh gitu. Dia dia sih perfeksionis. Dan kita semua tahu bahwa perfection itu nggak ada. Itu cuma ilusi. Yes, betul, setuju sekali. Iya. Lalu dalam dunia psikologi memang ada orang-orang yang begitu. Sebabnya kenapa itu masih selalu tanda tanya besar. Apakah neurotransmitter, jadi chemical di brain ini, dia transfernya itu ada gangguan atau kekurangan dopamin, kekurangan serotonin, atau karena nurture, jadi faktor keluarga yang mempengaruhi, banyak sekali sebabnya, nggak tahu kenapa. Tapi memang itu real. Jadi maksud saya dengan sharing saya, mari kita tidak hanya menyalahkan yang di luar, tapi di dalam diri kita sendiri manusia ini, secara tubuh itu kita memang sudah banyak itu potensi gangguan. Makanya saya memang senang saya beli bukunya ini, Virus Kesempurnaan, terus saya lega membacanya. Jadi terima kasih sekali Ibu Novi, seperti Romo Siriakus, saya setuju penjelasan yang gamblang dan melegakan. Itu aja ya, terima kasih. Terima kasih Bu Vivi. Jelas ya Kusnin ya. Dan menariknya lagi nanti di minggu-minggu berikutnya kita akan melihat mungkin sedikit lebih detail dalam posisi dunia Kristiani misalnya, dan juga bagaimana praktek meditasi Kristiani kita bisa membantu kita, seperti istilahnya Novi itu, mungkin sebagai vaksin atau penguat bagi hidup kita dalam menghadapi virus kesempurnaan ini. Terima kasih Bu Vivi, dan kita akan tunggu lagi input-input dari Ibu di minggu-minggu selanjutnya. Ya, terima kasih. Tadi Pak Hendrik itu, saya lihat Pak Hendrik juga angkat tangan itu. Saudara kemana nih? Kepencet tapi nggak apa-apa lah. Saya bagi sedikit. Silakan. Ini sharing mengenai pengalaman di komunitas terkait dengan kesempurnaan. Jadi pada saat awal-awal dulu kita pertama kali mengadakan acara-acara, kita itu pengen sekali acara kita kalau bisa sempurna. Pilihlah orang-orang yang mahir di Zoom. Tetapi dalam banyak kesempatan gitu, ternyata kita tidak punya banyak orang yang mahir. Jadi bahkan untuk mengaktifkan video dan mic saja, waktu itu Zoom masih barang baru ya buat kita. Kita harus mengajarkan orang begitu banyak gitu. Tetapi ternyata mereka teman-teman di komunitas kita yang sudah tua ini, kehadiran mereka untuk hadir gitu ya, lepas dari misalnya kemampuan teman-teman tadi itu untuk menggunakan fasilitas Zoom dan lain-lain, tapi kehadiran mereka dengan ketekunan mereka di setiap kali acara, setiap kali persiapan acara, mereka datang tekun
Dan hasilnya tidak selalu sempurna menurut ukuran acara kita. Bahkan ada satu ibu yang berdoa, dan selama dia berdoa, kita tidak mendengarkan suaranya, karena beliau lupa menyalakan mic-nya. Tetapi yang menjadi sukacita adalah bahwa setelah acara, setelah evaluasi, semua teman-temannya itu malah membesarkan hati si ibu. Ayo Bu, kita coba lagi. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya ibu itu kita suruh lagi untuk ini. Dan ternyata semuanya berjalan dengan lancar. Akhirnya kita tahu bahwa juga setiap kita belajar sama-sama gitu, justru kita belajar dari komunitas kita dalam memaknai kesempurnaan itu. Bahwa kesempurnaan itu bukan berarti bahwa acara kita harus berlangsung profesional seperti acara-acara yang kita lihat. Ya, tetapi kebersamaan kita yang ini. Nah, mungkin itu yang ingin saya bagikan, yang saya belajar langsung dari teman-teman itu mengenai bagaimana memaknai sebuah kesempurnaan kehidupan di dalam komunitas. Ya, kira-kira begitu, Novi dan Kusnin. Thank you, Hendrik. Jadi kebersamaannya itu ya yang sempurna. Iya. Ya, jadi satunya itu ya yang membuat kita tuh feeling fulfill, feeling penuh, merasa kepenuhan, ya. Karena kepenuhan, keutuhan. Keutuhan, benar. Karena ngumpul-ngumpul terus goda-godain Hendrik ya mungkin atau Cu. Itu yang mengingatkan saya di ini waktu di tulisan di buku itu kan pada saat Father Lawrence menawarkan ke uskup itu untuk menjadi pembimbing komunitas kita. Ya, padahal kita tidak cukup bermeditasi sehari 2 kali gitu. Itu adalah yang angkat tangan. Ya, jadi ukuran ukuran keberhasilannya beda gitu. Ya, kita masih ada waktu sedikit lagi ya. Ini saya lihat Bu Lisa Fernandez ya. Nah. Ya, Bu Lisa silakan. Halo Lisa. Oke, selamat malam semuanya. Salam damai. Malam. Saya, Ibu Novi, saya ingin berbagi sedikit tentang terkait virus kesempurnaan ini ya. Ini belajar dari pengalaman saya ya, di mana saya dulu memiliki kesukaan sekali, kecintaan untuk membaca. Terlebih baca-bacaan yang terkait dengan filsafat. Dari SMP, SMA itu saya sudah sangat suka. Kemudian akhirnya saya melangkah lebih jauh lagi dengan cara berpikir yang kemudian hari akhirnya saya memahaminya bahwa itu salah, di mana saya berusaha untuk mencari Allah dengan cara yang salah tentunya. Sampai akhirnya saya membuat suatu ini sebenarnya boleh ditertawakan, silakan. Saya melakukan penelitian, bayangkan. Saya meneliti, mengumpulkan banyak literatur terkait Roh Kudus. Saya buat kerangka pemikiran, saya membuat tujuan, manfaat. Banyak literatur saya kumpulkan terkait Roh Kudus. Kemudian akhirnya ya singkat cerita saya merasa berdosa gitu ya. Sampai pada tahun 2017 Tuhan itu menyadarkan saya betapa saya itu terlalu jauh nyarinya dia. Terlalu untuk mencari Tuhan itu, mencari yang sempurna gitu. Padahal Tuhan itu ada di dalam saya. Kemudian Tuhan itu berkata, Lisa, maksudnya Lisa tidak usah kemana-mana gitu. Saya itu ada di dalam dirimu.
Kemudian sejak itu saya anggap sebagai suara ya. Saya mau cerita ini sebenarnya agak mau menangis, soalnya betapa bodohnya saya dulu. Kemudian akhirnya 2017 itu sebelum saya masuk dalam meditasi, hal-hal itu selalu terngiang bahwa Lisa tidak usah kemana-mana gitu. Jangan cari saya di luar dari dirimu. Gitu. Akhirnya saya bertemu dengan Romo Sing gitu ya, menceritakan hal-hal di luar dari apa ya, kayak saya apa ya, kayak mengalami entah bagaimana ya, kayak saya dulu ya, sekarang sih sudah tidak. Mungkin karena saya sudah berpasrah kepada Tuhan, menjalankan seluruh kehendak-Nya, jadi saya merasa lebih tenang sekarang. Yang saya ceritakan kepada Romo Sing itu adalah di mana saya melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat. Nah, kemudian akhirnya Romo Sing bilang kepada saya, tanyakan ada perlu apa seperti itu ya. Dan pesan Romo Sing untuk saya didoakan. Akhirnya kemudian saya melakukan itu. Dan ditambah dengan bahwa Tuhan bilang, Lisa tidak usah kemana-mana, saya ada di dalam dirimu. Jangan cari jauh-jauh begitu. Dan ditambah dengan Romo Sing mengatakan bahwa doa gitu. Dan meditasi. Oke. Akhirnya saya melakukannya dengan sangat taat. Sejak saat itu saya merasa bahwa Romo Sing memahami apa yang saya pikirkan. Bahwa saya tidak gila gitu ya. Kemudian akhirnya saya melakukan meditasi. Memang dalam petunjuk 2 kali dalam sehari. Tapi saya melakukannya kebetulan waktu itu papa saya juga baru saja meninggal 2 minggu sebelumnya. Jadi papa saya itu figur saya untuk pengenalan akan Tuhan itu seperti apa gitu. Kemudian papa saya meninggal, singkat cerita bahwa akhirnya saya berpaling dengan pemahaman apa yang disampaikan oleh Romo Sing, bahwa saya harus meditasi, minta kepada saya pertama untuk berdoa, mendoakan jiwa-jiwa, semua jiwa-jiwa, apapun yang saya lihat didoakan, tidak usah khawatir gitu. Kemudian akhirnya saya bermeditasi 2 kali sehari, tetapi akhirnya saya tidak langsung 2 kali sehari ya. Pada saat latihan di Balikpapan itu memang 2 kali sehari. Tapi kemudian saya melakukannya itu setiap jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6, jam 9. Itu saya bermeditasi terus-terus. Saya mencari ketenangan diri, saya mencoba untuk memahami ya apa yang Tuhan kehendaki dalam diri saya. Karena mungkin terlalu banyak pelanturan dalam keduniawian saya, jadi saya mencoba untuk mencari, seperti Ibu Novi bilang itu tadi ya, saya sempat catat bahwa sempurna harus sempurnanya Bapa. Akhirnya ya seperti itu, saya mencari kesempurnaan, bahwa kesempurnaan yang rohani, bukan yang duniawi. Karena seperti kita tahu tadi pembelajaran bahwa virus kesempurnaan itu akhirnya ya merugikan ya. Akhirnya membawa kita pada kekacauan berpikir, kekacauan berperilaku, kekacauan berkata-kata tentunya, dan bersikap segala hal jadi kacau. Dan kemudian saya melakukan banyak introspeksi diri, lebih dalam lagi, walaupun saya sering melakukan introspeksi diri, tapi jatuhnya kepada kesombongan diri ya. Kemudian akhirnya saya tekun, setia melakukan meditasi, lama-lama saya melakukannya 2 kali sehari akhirnya. Kenapa saya melakukannya setiap hari waktu itu selama berapa kali itu, saya hanya butuh ketenangan. Saya butuh bahwa saya meyakinkan diri bahwa saya harus menguji ketaatan saya gitu, menguji kesetiaan saya agar saya bisa memahami
apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri saya gitu. Minggu Jadi depan, Bu akhirnya, Lisa, minggu depan kita akan ya, mungkin kita akan menyentuh topik-topik yang baik. mungkin cocok ya. Dan baik. sepertinya akan ada lanjutannya saya rasa dari cerita Bu Lisa juga. Baik. Dan kalau kita ikuti mungkin materi minggu ke depan, itu mungkin akan lebih mengenal lagi, Bu. Baik, Ya. baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ada sedikit waktu. Tadi saya lihat Pak Vincent juga ada sharing. Pak Vincent, kita ada waktu 2-3 menit, maksimum 3 menit, Pak. Silakan, Pak. Ya, selamat sore, bro semua, sis. Ya, saya Vincent setelah mengikuti grup MK ini, ya saya sudah mulai terbuka. Kalau dulu kan saya hanya berpakai banyak logika. Dengan grup MK ini saya udah berlatih untuk cakap batin dengan Allah. Dulu saya ada dulu, Pak. kamera saya rusak, Pak. Oh, oke. Mohon maaf. Jadi saya ini orang pemberontak dan nakal gitu. Dulu saya kerja di Kalimantan. Iya kan, kalau lagi misa kan kita tidak boleh pakai handphone. Saya pakai handphone, tapi ditegurlah sama petugas liturgi. Saya bilang saya matiin signal mobile, iya kan, dan saya juga matiin sinyal network saya. Apa gunanya handphone ini? Tapi handphone ini saya gunakan untuk Alkitab, Katolik saya nyalain. Dan saya senang dan tidak senang sekarang akhirnya semua online, tidak bisa ikut misa kan, kita hanya jam-jam tertentu, waktu-waktu tertentu aja dengan kuota terbatas. Jadi saya terima kasih dengan meditasi MK ini. Jadi saya tidak bisa pakai logika aja, tapi kita harus berbicara dengan Allah. Dan kayak saya bilang, ini virus kesempurnaan ini jangan kita mencari nyalakan kesempurnaan, tapi ada baiknya juga tentang kita cari keteraturannya gitu loh. Kalau cari sempurna saya rasa susah lah ya, tapi keteraturan, kayak saya pernah dapat serangan stroke otak, tapi karena ada keteraturan, jadi saya sekarang perbuatan saya tuh seakan-akan saya jadwalkan ini. Jadi saya bisa lebih teratur. Tapi kalau untuk mencari sempurna ya karena saya pemberontak, ya saya tidak bisa nyari sempurna karena kadang-kadang saya suka melawan yang tidak sesuai logika. Tapi malamnya itu saya suka meditasi gitu kan, berpikir hubungan dengan Allah ada jalannya ini apa tidak. Kalau dulu kan saya sebelum tidur mah cuma mikir aja gitu. Nah, itulah minggu depan Pak Vincent harus hadir. Harus hadir minggu depan. Karena kita akan mulai masuk dalam praktek-prakteknya, dan mungkin seperti Pak Vincent katakan itu keteraturannya itu. Kita nantikan minggu depan, Pak. Gitu. Oke, pasti. Thank you ya, sorry ya waktunya. Jangan lupa ya minggu depan, Pak. Ya, pasti. Thank you, Bu. Terima kasih semua teman-teman meditator yang sudah sharing. Sungguh sangat meriah ya. Nah, ini saya pikir karena respon malam ini sangat bagus, jadi panitia juga akan merespon kembali. Jadi berbalik kasih kan. Nah, kita akan memberikan hadiah buku karena kelompok kita ini suka membaca. Jadi teman-teman yang tadi sharing, silakan dilihat ini di layar di sini. Kita ada beberapa buku, ada 6 buku. Silakan pilih yang mana yang suka. Kita akan kirimkan. Nah, ini untuk yang mau sharing ya? Ini untuk yang sharing hari ini. Minggu depan saya belum tahu. Ya kan? Jadi yang malam ini mau sharing dapat buku itu ya? Ya. Terima kasih nih, panitia hebat nih. Baiklah, teman-teman. Inilah akhir acara sesi sharing kita. Dan sekarang mari kita lihat rekaman video sambutan dari Romo Yohanes Dwi Harsanto yang adalah Vikep Kategorial Keuskupan Agung Semarang. Kita sangat senang karena kita didukung oleh Keuskupan Agung Semarang. Kategorial Keuskupan Agung Semarang. Saya menyambut baik adanya kegiatan bersama secara online
kelompok meditasi atau komunitas meditasi Kristiani Keuskupan Agung Semarang. Selamat berproses di dalam acara ini. Juga untuk pembicara saya ucapkan selamat membimbing teman-teman Bapak Ibu dari MKI KAS. Selaku sikap kategorial saya menyambut baik acara-acara yang digagas oleh MKI. Meditasi sendiri tidak asing sebetulnya bagi tradisi kita. Karena sejak perjanjian lama, perjanjian baru, zaman gereja, sampai zaman modern ini, meditasi Kristiani selalu mendapat tempat yang istimewa di gereja. Nah, kita tahu doa hening itu merupakan doa yang sejati. Orang hidup juga membutuhkan keheningan. Ketika dibentuk di rahim ibu kita hening, ketika meninggal dunia juga hening. Tuhan Yesus sering mengheningkan diri, Bunda Maria juga, kita meneladan para kudus yang juga mengheningkan diri. Kesadaran di hadapan Allah terbantu oleh suasana hening. Meditasi Kristiani bisa memberi kontribusi sumbangan bagi kerohanian umat di Keuskupan Agung Semarang supaya kita diperkaya dalam hidup rohani. Tidak terpungkiri kelompok meditasi Kristiani kita harapkan supaya juga bisa berkontribusi atau menyumbangkan ide, gagasan dan kemajuan bagi perkembangan kelompok-kelompok yang lain dalam hal inspirasi, supaya membuat yang lain itu mempunyai wawasan lebih luas dalam hal berdoa, ya, cara berdoa, metode, yaitu bagaimana bersatu dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Tentu nanti tujuannya supaya kita berbuah di dalam hidup sehari-hari, berbuah dalam kasih. Demikian sambutan saya. Selamat berproses dalam acara ini. Selalu dalam berkat Tuhan. Berkah dalam. Sungguh sangat menggembirakan kita disupport oleh Meditasi Kristiani Keuskupan Agung Semarang. Dan tadi bahkan kita bisa lihat Romo Santo bela-belain merekam sambutannya. Baiklah. Romo, suster, bruder, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman meditator semua, kita sudah sampai pada akhir acara kita malam hari ini. Kita berterima kasih kepada Bu Novi yang sudah mempresentasikan materinya secara jelas dan sangat detail, sangat menarik. Tidak lupa juga untuk teman-teman panitia semua yang bekerja di belakang layar, ya, banyak dari antara kita. Dan atas bimbingan dari Romo Siriakus yang sudah membimbing kita dalam pendalaman materi dan juga tata cara dan pengaturan untuk acara ini berlangsung. Jadi kita akan bertemu kembali minggu depan, waktu yang sama, malam yang sama, untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu bab ketiga dan keempat. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin di antara kita masih ada banyak sharing atau cerita atau pengalaman yang seharusnya sangat cocok untuk minggu kedua atau juga minggu ketiga, minggu keempatnya juga. Jadi malam ini cukup sampai di sini. Mari kita menutup acara ini dengan doa penutup dan nanti kita akan meminta Romo Siriakus untuk memberikan berkat penutupnya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah. Sehingga dengan demikian, kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini
dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.